Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Dan malam ini kita akan bercerita horor kembali. Dan dalam kisah ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kisah seorang pria yang bernama Dimas. Pada saat malam perjalanan pulang ke rumahnya yang melewati sebuah kuburan tua bernama kuburan kayu jati, secara tidak sengaja ia menemukan sebuah kotak kecil yang tertimbun di dalam lumpur di area kuburan tersebut. Dan di dalamnya terdapat sebuah kertas perjanjian atau kutukan. Mampukah Dimas melawan kutukan tersebut, ataukah ia akan ikut terjerat dalam kutukan itu selamanya? Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ceritanya. Malam Hari Raya Idul Fitri, langit tertutup awan tebal yang menyelimuti kampung tua dengan kegelapan pekat. Udara dingin berhembus melewati rerumputan tinggi yang tumbuh liar di sepanjang jalan tanah berpasir, membawa bau tanah lembab dan sedikit aroma bunga melati yang berasal dari arah kuburan tua di ujung kampung. Dimas berjalan dengan langkah lambat, mengenakan kemeja putih yang sedikit kusam dan celana panjang abu-abu. Badan tubuhnya sedang, wajahnya tampak lelah setelah menghabiskan malam bersama kerabat di desa tetangga, tapi matanya masih terjaga karena kegelapan yang menyelimuti jalan. Cahaya dari senter kecil yang digenggam erat di tangan kirinya hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, membuat bayangan pohon-pohon besar bergoyang seperti makhluk hidup yang siap menyerang. Kampung tua ini jarang dilalui malam hari, terutama pada hari raya ketika sebagian besar warga memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarga. Rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar di sepanjang jalan, sebagian sudah ditinggalkan, dengan atap yang roboh dan jendela yang patah. Suara katak berkicau dan ulat malam bersuara kencang. Tapi di antara suara alam itu, Dimas merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah keheningan aneh yang seolah-olah menunggu dia di depan. Dia berhenti sejenak, memandang ke sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan bayangan pohon-pohon. Hanya hayalan saja, katanya dengan suara pelan, mencoba menenangkan diri sendiri, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 10 menit lagi, Dimas tiba di pojok kuburan tua yang terkenal dengan pohon jati rimbun yang tumbuh di tengahnya. Pohon jati itu sudah berusia ratusan tahun, dengan batang yang tebal dan percabangan yang menjulang tinggi ke langit. Daunnya lebat, sehingga hampir tidak ada cahaya bulan yang mampu menembus. Tanah di sekitar kuburan lembab dan berlumpur, akibat hujan gerimis yang turun beberapa jam yang lalu. Di sudut paling dalam kuburan, dekat dengan akar pohon jati yang besar, ada sesuatu yang tergelembung di tanah basah. Dimas mengarahkan senter ke arah itu dan melihat sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak terbalik. Dia berjalan mendekat dengan hati-hati. Langkah-langkahnya terasa berat karena lumpur yang menempel di sepatunya. Kotak kayu itu berwarna kehitaman tua. Permukaannya terlihat kusam akibat usia dan cuaca, dengan ukiran bunga melati yang sudah pudar di sisi atasnya. Ukiran itu terlihat sangat detail, seolah dibuat dengan tangan yang terampil, tapi warna yang tadinya putih sudah memudar menjadi krem kusam. Dimas membungkuk, mengambil kotak dengan tangan kanannya. Beratnya tidak terlalu besar, tapi terasa dingin sekali, bahkan melebihi suhu udara malam hari. Dia memutar kotak dengan hati-hati, melihat apakah ada kunci atau cara untuk membukanya, tapi tidak menemukan apa-apa. Hanya ada sebuah lekukan kecil di sisi depan yang seolah-olah menjadi tempat untuk membuka tutupnya. Tanpa pikir panjang, Dimas memasukkan kotak ke dalam tas ransel yang digendong di pundaknya, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Dia tidak tahu mengapa dia mengambil kotak itu, mungkin karena rasa penasaran, atau mungkin karena sesuatu yang menarik dia ke arah kuburan dan kotak itu. Saat dia berjalan meninggalkan kuburan, dia merasa ada pandangan yang menyaksikannya dari balik pohon jati. Dia berbalik cepat, mengarahkan senter ke arah itu, tapi hanya melihat daun-daun pohon yang bergoyang akibat angin. Suara napasnya menjadi cepat,
tapi dia mencoba menenangkan diri dan melanjutkan jalan. Setelah berjalan sekitar 5 menit lagi, Dimas tiba di rumahnya, sebuah rumah kayu tua dengan atap genteng merah yang sebagian sudah pudar. Cahaya lampu neon terang dari dalam rumah menerangi jendela-jendela dan pintu kayu yang sedikit retak. Dia membuka pintu dengan hati-hati agar tidak membuat suara keras yang akan mengganggu ibunya, Mawar. Saat dia memasuki rumah, aroma nasi goreng dan sambal yang masih hangat menyebar di udara, berasal dari meja makan yang terletak di tengah ruang tamu. Mawar, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan rambut hitam yang mulai beruban dan wajah yang tampak lelah tapi penuh perhatian, sedang membersihkan meja makan. Dia berbalik ketika mendengar suara pintu terbuka dan matanya langsung tertuju ke tas ransel yang digendong Dimas. "Kamu sudah pulang, Dimas?" tanya Mawar dengan suara lembut, tapi matanya terlihat khawatir. "Saya sudah menunggu kamu sejak tadi. Kenapa sampai terlambat?" "Maaf, Ibu," jawab Dimas, meletakkan tas ransel di atas kursi kayu. "Jalanan agak gelap dan saya berjalan pelan." Mawar mendekat ke arah Dimas dan matanya tertuju ke tas ransel. Dia melihat sesuatu yang tergelembung di dalam tas dan ekspresi wajahnya berubah menjadi terkejut dan takut. "Apa yang ada di dalam tasmu, Dimas?" tanya dia dengan suara sedikit gemetar. "Tidak apa-apa, Ibu," jawab Dimas, mencoba menyembunyikan tas dengan tubuhnya. "Hanya sesuatu yang saya temukan di jalan." "Bukalah tas itu sekarang," perintah Mawar dengan suara yang lebih tegas, tapi masih penuh perhatian. "Saya ingin tahu apa yang kamu bawa pulang." Dimas merasa tidak nyaman, tapi dia tidak berani menentang ibunya. Dia membuka tas ransel dan mengambil kotak kayu kecil, menampilkannya ke depan Mawar. Saat Mawar melihat kotak itu, wajahnya menjadi pucat dan dia menarik napas dalam-dalam. "Dimas, dari mana kamu dapatkan kotak ini?" tanya dia dengan suara pelan. Matanya tidak bisa lepas dari kotak itu. "Dari pojok kuburan pohon jati di kampung tua," jawab Dimas dengan suara santai, tidak menyadari kekhawatiran yang terlihat di wajah ibunya. "Saya melihatnya tergelembung di tanah basah, jadi saya mengambilnya." "Apa ada masalah? Jangan pegang barang dari kuburan," teriak Mawar dengan suara yang penuh ketakutan dan kemarahan, membuat Dimas terkejut. "Kamu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Barang-barang dari kuburan seringkali membawa kutukan atau roh jahat yang akan menyakitimu dan keluarga." Dimas melihat ibunya dengan mata terkejut. Dia tidak pernah melihat ibunya marah seperti ini sebelumnya. "Tapi, Ibu, ini hanya sebuah kotak kayu kecil," jawab Dimas dengan suara pelan. "Tidak mungkin ada sesuatu yang jahat di dalamnya." "Kamu tidak mengerti, Dimas," katanya, menangis. "Ayahmu dulu juga mengambil barang dari kuburan itu. Dia mengambil sebuah kalung dari kuburan seorang wanita muda yang meninggal karena kutukan. Setelah itu, dia menjadi sakit dan tidak bisa tidur malam. Dia selalu mengatakan bahwa ada sosok wanita putih yang mengikutinya setiap langkah. 5 tahun lalu, dia meninggal dan dokter tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Saya tidak ingin hal yang sama terjadi padamu." Dimas merasa terkejut mendengar cerita itu. Dia tidak tahu bahwa ayahnya, Bambang, pernah mengambil barang dari kuburan pohon jati. Dia hanya tahu bahwa ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit yang tidak diketahui penyebabnya. Dia melihat kotak kayu di tangannya dan merasa sedikit takut. Tapi rasa penasaran masih lebih kuat daripada rasa takut. "Tapi Ibu, ini berbeda," jawab Dimas dengan suara pelan. "Saya yakin tidak ada yang salah dengan kotak ini." Mawar melihat Dimas dengan mata penuh kesedihan. "Saya sudah memberi peringatan padamu, Dimas," katanya dengan suara pelan. "Jangan menyalahkan saya jika sesuatu yang buruk terjadi." Dia lalu berjalan ke kamar tidurnya, meninggalkan Dimas sendirian di ruang tamu dengan kotak kayu di tangannya. Dimas merasa sedih melihat ibunya menangis, tapi dia masih tidak mau membuang kotak itu. Dia mengambil kotak dan berjalan ke kamar tidurnya, sebuah kamar kecil dengan tempat tidur kayu, meja belajar,
dan rak buku yang dipenuhi dengan buku cerita dan buku pelajaran. Dia meletakkan kotak di atas meja belajar, lalu duduk di depannya, menatap kotak dengan mata penuh penasaran. Dia mencoba membuka tutup kotak dengan menggunakan jarinya, tapi tutupnya sangat kencang dan tidak bisa dibuka. Dia lalu mengambil sebuah pisau kecil dari laci meja belajar dan mencoba memasukkannya ke dalam lekukan di sisi depan kotak. Setelah beberapa kali mencoba, tutup kotak akhirnya terbuka dengan suara crek yang menusuk telinga. Dimas membuka tutup kotak dengan hati-hati dan melihat isinya hanya sehelai kertas putih yang sudah kusam dan sedikit robek. Dia mengambil kertas itu dengan hati-hati dan membaca tulisan yang ada di atasnya dengan menggunakan senter. Tulisan itu terlihat dibuat dengan tinta hitam yang sudah pudar dan berbunyi, "Balas janji." Hanya 4 kata, tapi membuat Dimas merasa geli di punggung. Dia tidak tahu apa artinya tulisan itu atau siapa yang menulisnya. Dia meletakkan kertas kembali ke dalam kotak, menutup tutupnya, dan meletakkan kotak di atas rak buku. Setelah itu, Dimas mandi dan berbaring di tempat tidur, mencoba tidur. Tapi dia tidak bisa tidur, karena rasa penasaran dan sedikit takut yang menyelimuti dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya di kamar, seolah-olah ada bayangan putih yang bergerak di balik tirai jendela. Dia membuka mata dan mengarahkan senter ke arah tirai, tapi hanya melihat tirai yang bergoyang akibat angin. Suara napasnya menjadi cepat, dan dia merasa keringat menetes di dahinya. Dia berbaring kembali, menutup mata, tapi masih merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Saat dia hampir tertidur, dia merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dia terbangun dengan cepat, mengarahkan senter ke arah bahunya, tapi tidak melihat apa-apa. Dia merasa jantungnya berdebar kencang, dan suara keringat menetes di dahinya semakin deras. Dia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan melihat luar. Di kejauhan, di arah kuburan pohon jati, dia melihat sosok wanita berbusana putih dengan mahkota bunga melati yang kusam. Sosok itu berdiri diam, menatap ke arah rumahnya. Dimas menarik napas dalam-dalam dan mencoba melihat lebih jelas, tapi sosok itu tiba-tiba menghilang. Dia merasa merinding sepanjang tubuh dan tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang panjang dan menegangkan. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menerobos celah tirai kamar Dimas, menyinari lantai kayu yang kusam dan rak buku di sudut kamar. Dimas terbangun dengan rasa lelah yang mendalam. Tubuhnya terasa berat akibat malam yang tidak nyenyak. Dia berbaring sejenak, mata masih terpejam, mengingat sosok wanita putih yang dilihatnya di arah kuburan pohon jati tadi malam. Hanya mimpi buruk, katanya dengan suara pelan, mencoba menenangkan diri sebelum beranjak dari tempat tidur. Dia berdiri dengan lambat, menggosok mata dan menuju meja belajar di dekat jendela. Di atas rak buku, tepat di sebelah buku cerita tentang roh kampung, masih tergeletak kotak kayu hitam tua dengan ukiran bunga melati kusam. Dimas berhenti sejenak, menatap kotak itu dengan mata penuh penasaran dan sedikit takut. Kemarin malam, dia sudah menutup-tutup kotak dengan kencang setelah membaca kertas di dalamnya. Tapi saat ini, tutup kotak terbuka lebar, seolah-olah ada tangan yang membukanya dari dalam. Dimas mendekat dengan hati-hati, langkah-langkahnya terasa lambat di lantai kayu yang berderak pelan. Dia membungkuk, melihat ke dalam kotak. Isinya masih sama sehelai kertas putih kusam dengan tulisan balas janji yang sudah pudar. Tapi kali ini, kertas itu terlipat dengan rapi, berbeda dari kemarin malam yang tergelembung dan sedikit robek. Seolah-olah seseorang telah membukanya, membaca tulisan itu, dan menutupnya kembali dengan hati-hati. Siapa yang membuka kotak ini? Bisik Dimas dengan suara pelan, mata terlihat bingung. Ibunya, Mawar, tidak akan berani menyentuh kotak itu setelah peringatannya kemarin malam. Adiknya, Sari, yang berusia 11 tahun, biasanya tidur sampai siang hari pada hari libur. Tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Dimas mengambil kertas dari dalam kotak, memegangnya dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Tulisan itu masih sama, tapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda
seolah-olah tinta itu baru saja ditulis, meskipun warnanya tetap pudar. Dia meletakkan kertas kembali ke dalam kotak, menutup tutupnya dengan kencang, dan memindahkan kotak ke bawah meja belajar, di balik tumpukan buku pelajaran. "Aku tidak akan menyentuhmu lagi," katanya dengan suara tegas, meskipun hatinya masih merasa gelisah. Setelah itu, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap untuk hari itu. Setelah mandi, Dimas keluar ke ruang tamu. Mawar sedang memasak nasi goreng di dapur kayu yang terletak di sudut ruang tamu. Aroma bawang goreng dan cabai menyebar di udara, membuat perut Dimas berderak. Sari, yang memiliki rambut hitam lurus dan wajah ceria, sedang duduk di kursi kayu depan televisi, menonton kartun dengan suara kecil. "Kamu sudah bangun, Dimas?" tanya Mawar tanpa berbalik, masih sibuk mengaduk nasi goreng di wajan. "Saya sudah memasak nasi goreng untukmu dan Sari, makan sebelum dingin." "Terima kasih, Ibu," jawab Dimas dengan suara santai, mendekat ke meja makan. Dia melihat wajah Mawar yang terlihat lelah, rambutnya berantakan dan matanya merah akibat kurang tidur. Kemarin malam, setelah berkelahi dengan Dimas tentang kotak kayu, Mawar menangis di kamar tidurnya sampai larut malam. Dimas merasa sedih melihat ibunya seperti itu, tapi rasa penasaran tentang kotak itu masih lebih kuat daripada rasa bersalah. "Sari, matikan televisi dan makan," panggil Mawar dengan suara lembut. Sari menoleh, mengangguk dengan senyum, dan mematikan televisi sebelum berjalan ke meja makan. Dia duduk di sebelah Dimas, melihatnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kakak, apa yang kamu bawa pulang kemarin malam?" tanya Sari dengan suara ceria. "Ibu menangis setelah kamu masuk ke kamar. Ada sesuatu yang salah." Dimas melihat Sari dengan mata sedikit terkejut. Dia tidak ingin adiknya tahu tentang kotak kayu dan cerita tentang kuburan pohon jati. "Tidak apa-apa, Sari," jawab dia dengan suara santai. "Hanya masalah kecil dengan ibu." Sari mengangguk dengan penuh pengertian, lalu mulai makan nasi goreng dengan cepat. Selama makan, Mawar tidak berbicara banyak. Dia hanya memberikan makanan kepada Dimas dan Sari dengan wajah yang terlihat khawatir. Setelah makan, Mawar berdiri dan mulai membersihkan meja makan. "Dimas, tolong jangan menyentuh kotak itu lagi," katanya dengan suara pelan tanpa berbalik. "Saya tidak ingin kehilangan kamu seperti kehilangan ayahmu." "Baik, Ibu," jawab Dimas dengan suara pelan, meskipun hatinya tahu bahwa dia tidak akan bisa menjaga janji itu. Setelah membersihkan meja makan, Mawar pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, meninggalkan Dimas dan Sari sendirian di rumah. Setelah ibunya pergi, Sari kembali menonton televisi, sedangkan Dimas pergi ke kamar tidurnya. Dia membuka pintu kamar dengan hati-hati, lalu menuju meja belajar. Dia membuka tumpukan buku pelajaran di bawah meja dan melihat kotak kayu masih tergeletak di sana, tutupnya masih tertutup kencang. Dia membungkuk, mengambil kotak itu dengan hati-hati, dan menatapnya dengan mata penuh penasaran. Setelah beberapa saat memikirkan, dia membuka tutup kotak lagi. Kertas itu masih ada di dalamnya. Tulisan balas janji masih terlihat jelas. Tapi kali ini, di sisi belakang kertas, ada tulisan baru yang tidak ada kemarin malam. Tulisan itu terlihat dibuat dengan tinta hitam yang lebih gelap, dan berbunyi, "Malam ini, aku akan datang." Dimas merasa geli di punggung, jantungnya berdebar kencang. Dia meletakkan kertas kembali ke dalam kotak, menutup tutupnya dengan kencang, dan memasukkannya ke dalam laci meja belajar, mengunci laci dengan kunci kecil yang selalu ada di sana. "Ini tidak mungkin," bisik dia dengan suara pelan. Mata terlihat takut. Dia keluar dari kamar tidur, menutup pintu dengan kencang, dan pergi ke ruang tamu untuk bergabung dengan Sari. Selama siang hari, Dimas merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa ada pandangan yang menyaksikannya dari balik jendela atau pintu. Suara angin berhembus melewati rumah terasa seperti suara bisikan, dan bayangan pohon-pohon di luar rumah terlihat seperti makhluk hidup yang siap menyerang. Sari tidak menyadari ketakutan yang dirasakan Dimas.
Dia masih menonton televisi dengan senyum ceria, kadang-kadang berbicara tentang kartun yang dia tonton. Malam hari datang dengan cepat. Langit tertutup awan tebal lagi, membawa kegelapan pekat ke kampung tua. Mawar pulang dari pasar, membawa bahan makanan dan buah-buahan. Dia memasak makan malam untuk keluarga, dan selama makan, tidak ada yang berbicara banyak. Setelah makan, Mawar pergi ke kamar tidurnya untuk istirahat, sedangkan Sari masih menonton televisi di ruang tamu. Dimas duduk di kursi kayu depan televisi, tapi dia tidak bisa fokus pada kartun yang ditonton Sari. Dia selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seolah-olah ada bayangan putih yang bergerak di balik tirai jendela. Setelah beberapa saat, Sari menguap dan berdiri. "Kakak, aku akan tidur," katanya dengan suara lelah. "Tolong matikan televisi setelah selesai." Dimas mengangguk dengan senyum, dan Sari berjalan ke kamar tidurnya yang terletak di lantai bawah, di sebelah kamar ibunya. Setelah Sari masuk ke kamar tidur, Dimas mematikan televisi dan duduk sendirian di ruang tamu. Udara malam terasa dingin dan lembab, membawa bau tanah basah dan sedikit aroma bunga melati dari arah kuburan pohon jati. Tiba-tiba, Dimas mendengar suara langkah pelan di lantai atas. Suara itu terlihat seperti kaki yang menyentuh lantai kayu dengan lambat dan hati-hati. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang, keringat menetes di dahinya. Dia tahu bahwa lantai atas rumah tidak pernah digunakan lagi setelah ayahnya meninggal. Tidak ada orang yang bisa berada di sana. "Siapa di sana?" teriak Dimas dengan suara sedikit gemetar, tapi tidak ada jawaban. Suara langkah pelan terus berlanjut, seolah-olah makhluk itu berjalan dari satu sisi ke sisi lain lantai atas. Dimas berdiri dengan lambat, mengambil senter kecil dari meja makan, dan berjalan ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Tangga kayu itu sudah tua dan berderak setiap kali diinjak, membuat suara yang menusuk telinga di malam yang sunyi. Dimas naik tangga dengan hati-hati, langkah-langkahnya terlihat gemetah. Saat dia sampai di lantai atas, dia mengarahkan senter ke sekeliling. Ruangan itu gelap dan kotor, dengan debu yang menumpuk di lantai dan dinding. Di sudut ruangan, dekat dengan jendela yang patah, ada sosok yang berdiri diam. Dimas menarik napas dalam-dalam, mengarahkan senter ke arah sosok itu. Sosok itu berbusana putih kusam, dengan mahkota bunga melati yang pudar di kepalanya. Tubuhnya terbungkus dengan kain putih yang panjang, seolah-olah itu adalah kain kafan. Dia adalah pocong Ratu Pocong yang disebutkan oleh ibunya kemarin malam. Sosok itu perlahan bergerak menuju Dimas. Langkah-langkahnya lambat dan tergesa-gesa. Suara kain kafan yang bergesekan dengan tanah terlihat jelas di malam yang sunyi. Dimas merasa terkejut dan takut. Dia mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti terikat dengan tanah. Ratu Pocong semakin mendekat, dan Dimas bisa melihat wajahnya yang tertutup kain putih. Dia merasakan napas dingin yang berasal dari sosok itu, membawa bau tanah dan kuman kuburan. "Balas janji," bisik Ratu Pocong dengan suara lembut tapi menakutkan. Tangannya yang dingin meraih lengan Dimas. Dimas merasa tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasakan rasa sakit yang menusuk di lengannya, seolah-olah tangan Ratu Pocong menusuk kulitnya. "Tolong, tolong," bisik Dimas dengan suara pelan, mata terisi air mata. Saat Ratu Pocong akan menariknya lebih dekat, suara panggilan dari bawah terdengar jelas. "Kakak! Kakak Dimas, ada apa?" Itu adalah suara Sari. Ratu Pocong berhenti sejenak, memalingkan kepalanya ke arah tangga. Dia melepaskan lengan Dimas dengan lambat, lalu perlahan bergerak ke arah jendela patah. Saat dia mencapai jendela, dia melompat keluar dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dimas merasa tubuhnya kembali lepas. Dia jatuh ke lantai kayu, napasnya terengah-engah. Dia mendengar suara langkah kaki Sari yang naik tangga dengan cepat. "Kakak, kamu baik-baik saja?" tanya Sari dengan suara khawatir, mendekat ke arah Dimas. Dimas melihat adiknya dengan mata terkejut, tidak bisa berbicara apa-apa. Dia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang sangat buruk,
dan bahwa Ratu Pocong akan kembali lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sari mendekat dengan cepat ke Dimas yang terbaring di lantai kayu lantai atas, matanya penuh ketakutan dan kekhawatiran. Dia membungkuk, menepuk bahu Dimas dengan tangan kecilnya. "Kakak, kamu baik-baik saja? Siapa sosok putih yang keluar dari jendela?" tanya Sari dengan suara gemetar. Dimas masih terkejut, napasnya terengah-engah, dan tidak bisa berbicara apa-apa. Dia hanya menatap arah jendela patah di mana Ratu Pocong menghilang. Mata terisi ketakutan dan kebingungan. Setelah beberapa saat, Dimas akhirnya bisa berbicara dengan suara pelan. "Itu adalah Ratu Pocong, Sari," jawab dia dengan suara sedikit bergetar. "Dia datang dari kuburan pohon jati." Sari menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit menggigil. "Ratu Pocong? Apa dia mau membunuh kita?" tanya Sari dengan suara lembut. Dimas menggeleng dengan lambat, masih tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. "Saya tidak tahu, Sari," jawab dia dengan suara pelan. "Tapi dia menyentuh saya dan berkata balas janji." Sari melihat Dimas dengan mata penuh rasa ingin tahu dan ketakutan. "Apa artinya balas janji, Kakak?" tanya dia dengan suara pelan. Dimas menggeleng lagi, tidak bisa menjawab. Dia berdiri dengan lambat, tubuhnya masih terasa lemah dan gemetar. "Mari kita turun ke bawah, Sari," katanya dengan suara tegas. "Saya harus memberitahu ibu tentang ini." Sari mengangguk dengan cepat dan berjalan bersama Dimas menuruni tangga kayu yang berderak setiap kali diinjak. Saat mereka sampai di lantai bawah, Mawar sudah terbangun dan keluar dari kamar tidurnya, wajahnya penuh ketakutan. Dia mendengar suara kegembiraan dari lantai atas dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Dimas, Sari, ada apa? Mengapa kamu berdua di lantai atas?" tanya Mawar dengan suara gemetar. Dimas melihat ibunya dengan mata terkejut, lalu menceritakan semua yang terjadi. Suara langkah pelan di lantai atas, sosok Ratu Pocong yang muncul, dan kata-kata balas janji yang diucapkannya. Saat Mawar mendengar cerita itu, wajahnya menjadi pucat dan dia menarik napas dalam-dalam. "Ini sudah mulai, Dimas," katanya dengan suara pelan, mata terisi air mata. "Ayahmu dulu juga mengalami hal yang sama sebelum dia sakit dan meninggal." Dimas melihat ibunya dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang kamu maksud, Ibu? Apa hubungan ayah dengan Ratu Pocong dan kuburan pohon jati?" tanya Dimas dengan suara santai tapi penuh rasa ingin tahu. Mawar duduk di kursi kayu depan meja makan, menundukkan kepala. "Saya harus memberitahu kamu yang sebenarnya, Dimas," katanya dengan suara pelan. "Ini adalah rahasia yang saya sembunyikan selama 5 tahun. Dimas dan Sari duduk di sebelah ibunya, menatapnya dengan mata penuh perhatian. 5 tahun yang lalu, ayahmu Bambang adalah penjaga kuburan pohon jati, mulai Mawar dengan suara pelan. Kuburan itu adalah tempat pemakaman keluarga tua kampung, dan ada janji turun-temurun bahwa salah satu anggota keluarga harus menjaganya dari roh-roh jahat yang ingin merusak kuburan dan menyebarkan kutukan. Ayahmu menerima tugas itu dari kakekmu sebelum dia meninggal. Dia menjaga kuburan dengan baik selama beberapa tahun, sampai satu malam dia mengambil sebuah kalung dari kuburan seorang wanita muda yang meninggal karena kutukan. Wanita itu adalah Ratu Pocong yang kamu lihat tadi malam. Dia adalah putri dari keluarga tua yang menjaga kuburan sebelum ayahmu." Dimas merasa geli di punggung. Jantungnya berdebar kencang. "Mengapa ayah mengambil kalung itu, Ibu?" tanya dia dengan suara pelan. Mawar mengangkat kepala, mata terisi air mata. "Ayahmu mengambil kalung itu karena dia ingin menjualnya untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan kakekmu yang sakit," jawab dia dengan suara lembut. "Dia berjanji kepada Ratu Pocong bahwa dia akan mengembalikan kalung setelah kakekmu sembuh, tapi dia tidak bisa menepati janji itu. Kakekmu meninggal sebelum ayahmu bisa menjual kalung, dan kalung itu hilang. Setelah itu, Ratu Pocong memberitahu ayahmu bahwa dia akan terkena kutukan. Dia akan menjadi roh jahat yang harus menjaga kuburan selamanya dan akan menyerang keluarganya jika tidak ada orang yang menggantikan dia."
Dimas merasa terkejut mendengar cerita itu. Dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya adalah penjaga kuburan pohon jati, atau bahwa dia pernah mengambil barang dari kuburan. Dan sekarang, kutukan itu mulai menyerang kita, Ibu? Tanya Dimas dengan suara sedikit gemetar. Mawar mengangguk dengan lambat, menundukkan kepala lagi. Ya, Dimas, jawab dia dengan suara pelan. Ratu, pocong datang untuk meminta kamu balas janji ayahmu menjadi penjaga kuburan pohon jati untuk menggantikan ayahmu, yang sekarang sudah menjadi roh jahat yang akan menyerang kita. Tiba-tiba, suara angin kencang berhembus melewati rumah, membuat jendela-jendela berderak dan tirai bergoyang. Lampu neon di ruang tamu mulai berkedip-kedip, lalu padam total, menyelimuti rumah dengan kegelapan pekat. Dimas mengambil senter kecil dari saku celananya, mengaktifkannya, dan menerangi ruang tamu. Suara langkah pelan terdengar dari depan rumah, seolah-olah makhluk itu berjalan menuju pintu kayu yang sedikit retak. Mawar, Dimas, dan Sari saling memandang dengan mata penuh ketakutan. Dia datang, bisik Mawar dengan suara pelan. Pintu rumah tiba-tiba terbuka sendirinya dengan suara crek yang menusuk telinga. Sosok lelaki berwajah hitam, mata menyala merah, berdiri di depan pintu. Dia mengenakan kemeja putih kusam dan celana panjang abu-abu, pakaian yang sama dengan yang dikenakan ayahnya saat meninggal. Ayah, bisik Dimas dengan suara terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sosok itu perlahan bergerak menuju mereka, langkah-langkahnya lambat dan penuh kejam. Suara napasnya terlihat berat dan kasar, membawa bau tanah dan kuman kuburan. Bambang, berhenti! Teriak Mawar dengan suara penuh ketakutan dan kemarahan. Jangan sentuh anak-anak saya. Sosok itu berhenti sejenak, memalingkan kepala ke arah Mawar. Dia mengeluarkan suara teriakan yang menusuk telinga, seolah-olah marah karena disebut dengan namanya. Dia kemudian melompat menuju Dimas dengan cepat. Tangannya yang panjang dan kurus meraih leher Dimas. Dimas mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti terikat dengan tanah. Saat tangan sosok itu hampir menyentuh leher Dimas, sosok putih muncul dari balik pintu rumah Ratu Pocong. Dia bergerak dengan cepat menuju sosok Bambang, menendangnya dengan kaki yang terbungkus kain kafan putih. Sosok Bambang terlempar ke dinding kayu rumah, membuat tembok bergetar dan debu menyebar di udara. Dia berdiri dengan cepat, memalingkan kepala ke arah Ratu Pocong, dan mengeluarkan suara teriakan lagi. Ratu Pocong bergerak menuju Dimas, menangkap lengannya dengan tangan dingin tapi lembut. Dimas merasa tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan takut, katanya dengan suara lembut tapi menakutkan. Saya bukan mau membunuhmu. Ayahmu, Bambang yang terjerat kutukan karena tidak menepati janji untuk menjaga kuburan pohon jati. Dia sekarang jadi roh jahat yang akan menyerang kamu dan keluarga. Saya hanya ingin kamu balas janji ayahmu untuk menyelamatkan semua orang. Dimas merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Pocong bukanlah pembunuh, melainkan seseorang yang mencoba melindungi mereka dari roh ayahnya. Tapi mengapa kamu harus menyakiti saya, Ratu Pocong? Tanya Dimas dengan suara pelan. Ratu Pocong menggeleng dengan lambat. Matanya yang tertutup kain putih seolah-olah melihat ke dalam jiwa Dimas. Saya tidak ingin menyakiti kamu, Dimas, jawab dia dengan suara lembut. Saya hanya ingin kamu memahami betapa pentingnya janji yang dibuat ayahmu. Kutukan ini hanya bisa dihentikan jika ada orang dari keluarga yang menggantikan ayahmu sebagai penjaga kuburan pohon jati. Jika tidak, ayahmu akan menyerang kamu dan keluarga sampai kamu semua meninggal. Sosok Bambang kembali berdiri, matanya menyala merah dengan kejam. Dia melompat menuju Ratu Pocong dengan cepat, tangannya meraih lehernya. Ratu Pocong melepaskan lengan Dimas dengan lambat, lalu berbalik untuk melawan sosok Bambang. Keduanya berkelahi dengan sengit di ruang tamu, membuat meja makan terbalik, kursi kayu patah, dan barang-barang terbang ke segala arah. Mawar dan Sari menangis di sudut ruang tamu, menonton perkelahian antara Ratu Pocong dan roh ayah Dimas. Dimas berdiri dengan lambat, tubuhnya masih terasa lemah. Dia melihat perkelahian yang terjadi di depannya,
dan tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, apakah akan menjadi penjaga kuburan pohon jati untuk menyelamatkan keluarganya, atau akan membiarkan ayahnya menyerang mereka sampai semua meninggal. Saat Ratu Pocong mulai kalah dalam perkelahian, Dimas mengambil langkah ke depan. Suaranya terdengar jelas di malam yang sunyi. "Saya akan menggantikan ayahmu, Ratu Pocong," teriak Dimas dengan suara tegas. "Tolong selamatkan keluarga saya." Ratu Pocong berhenti sejenak, memalingkan kepala ke arah Dimas, dan mengeluarkan suara bisikan yang seolah-olah penuh syukur. Tapi sosok Bambang tidak mau menyerah. Dia melompat menuju Dimas dengan cepat, tangannya meraih lehernya. Dimas menutup mata, siap untuk kematian. Tapi sebelum tangan sosok Bambang menyentuhnya, cahaya terang menyelimuti seluruh rumah, membuat semua orang terpaksa menutup mata. Saat cahaya hilang, sosok Bambang sudah hilang, dan Ratu Pocong berdiri diam di tengah ruang tamu, menatap Dimas dengan mata yang tertutup kain putih. "Kamu telah membuat keputusan yang benar, Dimas," katanya dengan suara lembut. "Malam ini, kita akan pergi ke kuburan pohon jati untuk menyelesaikan janji ayahmu. Tapi ingat, keputusan ini akan mengubah hidup kamu selamanya." Dimas melihat Ratu Pocong dengan mata penuh ketakutan dan keberanian. Tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling penting dalam hidupnya. Dia berjalan ke arah ibu dan adiknya, menepuk bahu mereka dengan tangan lembut. "Jangan khawatir, Ibu Sari," katanya dengan suara tegas. "Saya akan menyelamatkan kamu semua." Mawar menangis lagi, mencium dahi Dimas dengan penuh cinta. "Semoga Tuhan melindungi kamu, anakku," katanya dengan suara pelan. Ratu Pocong bergerak menuju pintu rumah, menoleh ke arah Dimas. "Waktunya telah tiba, Dimas," katanya dengan suara lembut. "Mari kita pergi." Dimas mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah Ratu Pocong, siap untuk menghadapi takdir yang menunggu dia di kuburan pohon jati. Di kejauhan, suara angin berhembus lagi, membawa bisikan yang seolah-olah mengatakan bahwa petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Setelah Dimas menyatakan kesediaannya untuk menggantikan ayahnya sebagai penjaga kuburan pohon jati, kegelapan malam tampak semakin pekat, menekan rumah kayu tua dengan tekanan yang terasa nyata. Ratu Pocong berdiri di pintu rumah. Kain kafan putih kusamnya bergoyang perlahan seiring angin yang mulai berhembus kencang. Cahaya senter Dimas berkedip-kedip seolah akan padam kapan saja, menerangi bayangan yang bergelombang di dinding. Mawar masih menangis di sudut ruang tamu, menahan Sari yang ingin berlari ke arah Dimas. "Jangan pergi, kakak," teriakan Sari dengan suara gemetar, mata terisi ketakutan dan kesedihan. Dimas menoleh, memberikan senyum yang lemah tapi penuh keyakinan. "Aku harus pergi, Sari," jawab dia dengan suara tegas. "Ini satu-satunya cara untuk melindungi kamu dan ibu." Ratu Pocong mengangkat tangan dengan lambat, menandakan Dimas untuk mengikutinya. Dimas berjalan menuju pintu, langkah-langkahnya terasa berat di lantai kayu yang berderak pelan. Saat dia keluar dari rumah, angin menusuk kulitnya, membawa bau tanah basah dan aroma bunga melati yang lebih kuat dari sebelumnya. Jalan menuju kuburan pohon jati tampak lebih gelap dari biasanya. Rerumputan tinggi bergoyang seperti makhluk hidup yang siap menyerang. Ratu Pocong berjalan di depan Dimas. Langkah-langkahnya lambat tapi mantap. Kain kafannya menyentuh tanah dan membuat suara gesekan yang menakutkan. Dimas mengikuti dengan hati-hati. Senternya menerangi jalan di depannya, tapi selalu merasa ada pandangan yang menyaksikannya dari balik pohon-pohon besar. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di kuburan pohon jati. Pohon jati rimbun yang berusia ratusan tahun tampak lebih mengerikan di malam hari. Percabangannya menjulang tinggi ke langit seperti tangan-tangan besar yang ingin menangkap langit. Tanah di sekitar kuburan lembab dan berlumpur akibat hujan gerimis yang mulai turun lagi. Di tengah kuburan, dekat dengan akar pohon jati yang besar, ada sebuah batu nisan tua yang sudah pudar, tanpa nama atau tanggal kematian. Ratu Pocong berhenti di depan batu nisan itu, memalingkan kepalanya ke arah Dimas. "Ini tempat di mana aku dimakamkan," katanya dengan suara lembut tapi menakutkan.
Aku adalah putri dari keluarga yang menjaga kuburan ini selama beberapa generasi, sampai ayahmu mengambil kalungku dan melanggar janji. Dimas mendekat dengan hati-hati, menatap batu nisan dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Mengapa kalung itu begitu penting untukmu, Ratu Pocong?" tanya dia dengan suara pelan. Ratu Pocong menggeleng dengan lambat. Kain kafannya menutupi wajahnya seolah-olah menyembunyikan kesedihan yang dalam. "Kalung itu adalah warisan dari nenekku," jawab dia dengan suara pelan. "Ia berisi kekuatan untuk melindungi kuburan dari roh-roh jahat. Saat ayahmu mengambilnya, kekuatan itu hilang dan kutukan mulai menyebar." Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari balik pohon jati. Dimas mengarahkan senternya ke arah suara itu dan melihat sosok lelaki berwajah hitam, mata menyala merah roh ayahnya, Bambang. Dia mengenakan kemeja putih kusam yang sudah robek dan celana panjang abu-abu yang berlumuran tanah. Suara napasnya terlihat berat dan kasar, membawa bau kuman kuburan yang menyengat. "Kau tidak akan menggantikan aku," teriak Bambang dengan suara menusuk telinga. "Kuburan ini adalah milikku, dan aku akan menyerang keluargamu sampai mereka semua meninggal." Roh Bambang melompat menuju Dimas dengan cepat. Tangannya yang panjang dan kurus meraih leher Dimas. Dimas mencoba lari, tapi kakinya terasa seperti terikat dengan tanah. Saat tangan roh Bambang hampir menyentuh lehernya, Ratu Pocong muncul di antara mereka, menggunakan kekuatannya untuk menendang roh Bambang ke arah pohon jati. Roh Bambang terlempar ke batang pohon yang tebal, membuat suara dentuman yang keras dan daun-daun pohon bergoyang kencang. Dia berdiri dengan cepat, memalingkan kepala ke arah Ratu Pocong, dan mengeluarkan suara teriakan yang lebih keras dari sebelumnya. "Kau tidak akan menghalangi aku, Pocong!" teriak dia dengan suara kejam. "Kutukan ini akan terus berlanjut sampai keluargamu punah." Ratu Pocong bergerak menuju roh Bambang, kain kafannya bergoyang cepat seiring gerakannya. Keduanya berkelahi dengan sengit di tengah kuburan, membuat tanah berlumpur terbang ke segala arah dan batu nisan tua roboh. Dimas melihat perkelahian dengan mata penuh ketakutan, tahu bahwa dia harus beraksi. Dia mendekat ke arah pohon jati yang besar, menekan tangannya ke batang pohon yang dingin dan kasar. "Tolong berikan aku kekuatan untuk melindungi keluargaku," bisik Dimas dengan suara pelan, mata terisi air mata. Saat dia mengatakan itu, sinar cahaya terang muncul dari dalam pohon jati, menyelimuti tangannya dan membuat kulitnya terasa panas. Ratu Pocong mulai kalah dalam perkelahian. Roh Bambang menangkap lehernya dengan tangan yang kuat. "Sekarang kau akan mati, Pocong!" teriak roh Bambang dengan suara kejam. Saat dia akan menyelesaikan Ratu Pocong, Dimas berlari ke arah mereka. Tangannya yang dipenuhi cahaya terang meraih lengan roh Bambang. Suara-suara mendesis terdengar saat cahaya menyentuh tubuh roh Bambang, membuat dia teriak kesakitan dan melepaskan Ratu Pocong. "Apa ini?" teriak roh Bambang dengan suara terkejut, melihat tangan Dimas dengan mata penuh ketakutan. "Kekuatan pohon jati," jawab Dimas dengan suara tegas. "Dan aku akan menggunakannya untuk menghentikan kutukan ini." Dimas dan roh Bambang berkelahi dengan sengit. Cahaya dari tangan Dimas melawan api merah dari mata roh Bambang. Angin berhembus semakin kencang, membawa hujan gerimis yang menjadi hujan lebat. Suara guntur bergemuruh di langit, menerangi langit yang gelap dengan cahaya putih menyilaukan. Tembok-tembok kuburan tua bergetar, dan beberapa batu nisan roboh ke tanah. Ratu Pocong berdiri dengan lambat, menonton perkelahian dengan mata yang tertutup kain putih. "Kutukan hanya bisa dihentikan jika ada orang dari keluarga yang menggantikan ayahmu sebagai penjaga kuburan," katanya dengan suara lembut tapi jelas. Suaranya terdengar di tengah badai. "Jika tidak, ayahmu akan terus menjadi roh jahat dan menyerang keluargamu selamanya." Dimas mendengar kata-kata Ratu Pocong dan merasa kekuatan dalam dirinya semakin meningkat. Dia mendorong roh Bambang ke arah pohon jati yang besar, menekan tangannya ke dada roh Bambang. Cahaya terang menyelimuti seluruh tubuh roh Bambang, membuat dia teriak kesakitan dan berubah menjadi kepulan asap hitam. Saat asap itu hilang, roh Bambang menghilang dan hanya suara angin dan hujan yang terdengar di kuburan.
Dimas merasa tubuhnya menjadi lemah, jatuh ke tanah berlumpur. Ratu Pocong mendekat ke arahnya, menolong dia berdiri. "Kau telah mengalahkan roh ayahmu untuk sementara waktu, Dimas," katanya dengan suara lembut. "Tapi kutukan belum selesai. Kau harus menjadi penjaga kuburan ini selamanya untuk menghentikan kutukan secara permanen. Jika tidak, ayahmu akan kembali lagi. Dan kali ini dia akan lebih kuat dari sebelumnya." Dimas melihat Ratu Pocong dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Tapi apa yang akan terjadi pada aku, Ratu Pocong?" tanya dia dengan suara pelan. Ratu Pocong menggeleng dengan lambat. Kain kafannya bergoyang perlahan seiring angin. "Kau akan menjadi bagian dari pohon jati, Dimas," jawab dia dengan suara pelan. "Kau akan hidup selamanya sebagai penjaga kuburan, melindungi kampung dari roh-roh jahat. Tapi kau tidak akan pernah bisa kembali ke keluargamu lagi." Dimas merasa hatinya terasa sakit, memikirkan ibu dan adiknya yang menunggu dia di rumah. Tapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. "Baiklah, Ratu Pocong," jawab dia dengan suara tegas. "Aku akan menjadi penjaga kuburan ini selamanya." Ratu Pocong mengangguk dengan senyum yang tidak terlihat, menepuk bahu Dimas dengan tangan dingin. "Waktunya telah tiba, Dimas," katanya dengan suara lembut. "Mari kita menyelesaikan janji ayahmu." Mereka berjalan ke arah pohon jati yang besar. Hujan masih turun lebat dan angin berhembus kencang. Di kejauhan, Dimas melihat cahaya senter kecil yang bergerak menuju kuburan. Itu adalah Sari dan Mawar yang telah mengikuti dia dari rumah. "Kakak, jangan lakukan itu!" teriakan Sari dengan suara menangis. Dimas menoleh, melihat ibu dan adiknya dengan mata penuh kesedihan. "Jangan datang dekat, Ibu Sari," teriak dia dengan suara tegas. "Ini adalah urusanku, dan aku tidak ingin kamu terluka." Tiba-tiba, roh Bambang muncul lagi dari balik pohon jati, lebih kuat dari sebelumnya. Matanya menyala merah dengan kejam, dan tubuhnya berkeliling api hitam. "Kau tidak akan menyelesaikan janji itu, Dimas," teriak dia dengan suara menusuk telinga. "Kau akan mati bersama keluargamu." Roh Bambang melompat menuju Sari dan Mawar dengan cepat. Tangannya meraih leher Sari. Dimas melihat ini dengan mata penuh ketakutan, berlari ke arah mereka dengan cepat. "Jangan sentuh dia!" teriak dia dengan suara tegas, menggunakan kekuatan terakhir dalam dirinya untuk menyerang roh Bambang. Cahaya terang menyelimuti seluruh kuburan, membuat semua orang terpaksa menutup mata. Saat cahaya hilang, roh Bambang sudah hilang dan Dimas terbaring di tanah berlumpur, tidak sadarkan diri. Sari dan Mawar berlari ke arah Dimas, menangis dan menepuk bahunya. Ratu Pocong berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan mata yang tertutup kain putih. Dia tahu bahwa perjuangan belum selesai, dan bahwa malam ini akan menjadi malam yang paling panjang dan menegangkan dalam hidup mereka semua. Suara angin berhembus lagi, membawa bisikan yang seolah-olah mengatakan bahwa kutukan akan terus berlanjut sampai janji itu dipenuhi. Hujan masih turun lebat, membasahi tanah berlumpur kuburan pohon jati dan membuat suara gemericik yang menyatu dengan angin yang berhembus kencang. Dimas terbaring tidak sadarkan diri di dekat akar pohon jati besar. Tubuhnya terasa lemas dan basah kuyup. Sari dan Mawar berlutut di sampingnya, menangis dan memanggil nama Dimas dengan suara gemetar. "Kakak, bangunlah! Jangan tinggalkan aku!" teriakan Sari, menepuk bahu Dimas dengan tangan kecilnya. Mawar mencium dahi Dimas dengan penuh cinta, mata terisi air mata dan kesedihan. "Anakku, tolong bangun," bisik dia dengan suara pelan. "Kami membutuhkanmu." Setelah beberapa saat, Dimas perlahan membuka mata, merasa kepalanya berputar dan tubuhnya terasa sakit. Dia melihat Sari dan Mawar yang menangis di sampingnya, dan mengingat semua yang terjadi perkelahian dengan roh ayahnya, kesediaannya untuk menjadi penjaga kuburan, dan munculnya ibu dan adiknya di kuburan. "Ibu, Sari," bisik Dimas dengan suara pelan. Tangannya mencoba meraih tangan Mawar. "Kenapa kamu datang ke sini? Ini berbahaya."
Kami tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, Dimas. Jawab Mawar dengan suara lembut, menahan tangisnya. Kami akan bersama kamu sampai akhir. Dimas menggeleng dengan lambat, mata terisi kesedihan. Tidak, Ibu, jawab dia dengan suara tegas. Ini adalah urusanku, dan aku tidak ingin kamu terluka. Silakan pulang ke rumah. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari balik pohon jati. Ratu Pocong muncul, kain kafan putih kusamnya bergoyang perlahan seiring angin. Dia mendekat ke arah Dimas dan keluarganya, mata yang tertutup kain putih, seolah-olah melihat ke dalam jiwa mereka. Waktunya telah tiba, Dimas, katanya dengan suara lembut tapi jelas. Kau harus membuat keputusan akhir. Apakah akan menjadi penjaga kuburan ini selamanya untuk menyelamatkan keluargamu, atau akan membiarkan kutukan terus berlanjut? Dimas melihat Ratu Pocong dengan mata penuh keberanian dan ketakutan. Dia memandang Sari dan Mawar yang menangis di sampingnya, dan tahu bahwa dia harus melakukan apa yang terbaik untuk mereka. Aku sepakat untuk menggantikan ayahku sebagai penjaga kuburan ini, katanya dengan suara tegas. Tolong selamatkan keluargaku. Ratu Pocong mengangguk dengan senyum yang tidak terlihat, menepuk bahu Dimas dengan tangan dingin. Baiklah Dimas, jawab dia dengan suara lembut. Mari kita menyelesaikan janji ayahmu. Ratu Pocong mengajak Dimas berdiri, dan mereka berjalan ke arah pohon jati besar yang berdiri di tengah kuburan. Sari dan Mawar mencoba mengikuti, tapi Ratu Pocong mengangkat tangan dengan lambat, menandakan mereka untuk berhenti. Hanya Dimas yang bisa masuk ke sini, katanya dengan suara lembut. Kamu harus menunggu di sini. Sari dan Mawar berhenti, menangis dan memanggil nama Dimas dengan suara penuh kesedihan. Dimas menoleh, memberikan senyum yang lemah, tapi penuh cinta. Jangan khawatir, Ibu Sari, teriak dia dengan suara tegas. Aku akan selalu melindungi kamu. Dia kemudian berjalan bersama Ratu Pocong ke depan batang pohon jati yang besar, yang tampak lebih mengerikan di malam hari dengan percabangannya yang menjulang tinggi ke langit seperti tangan-tangan besar. Ratu Pocong berhenti di depan batang pohon jati, memalingkan kepalanya ke arah Dimas. Tempatkan tanganmu ke batang pohon ini, Dimas, katanya dengan suara lembut. Ini adalah cara untuk menyatukan dirimu dengan pohon jati dan menjadi penjaga abadi. Dimas mengambil napas dalam-dalam, menatap batang pohon yang dingin dan kasar. Dia memandang Sari dan Mawar yang menangis di kejauhan, lalu menempatkan tangan kanannya ke batang pohon. Saat tangan Dimas menyentuh batang pohon, dia merasakan panas yang menyengat mengalir dari dalam pohon ke tubuhnya. Dia merasakan kulitnya mulai mengeras, seperti kayu yang kaku dan kusam. Ratu Pocong berdiri di sampingnya, menonton dengan mata yang tertutup kain putih. Kamu sekarang penjaga abadi, Dimas, katanya dengan suara lembut. Kamu akan melindungi kuburan pohon jati dan kampung dari roh-roh jahat selamanya. Dimas merasakan tubuhnya mulai berubah. Lengan dan kakinya menjadi bagian dari batang pohon dan percabangannya. Dia merasakan kesadarannya mulai menyatu dengan pohon jati, melihat semua yang terjadi di sekitar kuburan dengan mata yang baru. Dia melihat Sari dan Mawar yang menangis dan berjalan pulang ke rumah dan merasa kesedihan yang dalam. Tapi dia juga merasa kedamaian, tahu bahwa dia telah menyelamatkan keluarganya dari kutukan ayahnya. Malam berlalu dengan cepat, dan matahari mulai terbit dari balik gunung, menyinari kuburan pohon jati dengan sinar merah keemasan. Dimas, yang sekarang telah menjadi bagian dari pohon jati, melihat dirinya dengan mata yang baru. Tubuhnya telah berubah menjadi kayu yang kusam dan kaku, dengan percabangannya yang menjulang tinggi ke langit seperti lengan-lengan besar. Dia merasakan kekuatan yang besar dalam dirinya, kekuatan untuk melindungi kuburan dan kampung dari roh-roh jahat. Saat matahari terbit sepenuhnya, Dimas melihat sosok muda berjalan ke arah kuburan pohon jati dari arah kampung tua. Sosok itu berjalan dengan langkah lambat, mengenakan kemeja putih kusam dan celana panjang abu-abu. Di pojok kuburan, dekat dengan akar pohon jati yang besar, sosok muda melihat sebuah kotak kayu kecil yang tergelembung di tanah basah. Kotak kayu yang sama dengan yang ditemukan Dimas beberapa hari yang lalu, dengan ukiran bunga melati kusam di sisi atasnya.
Sosok muda membungkuk, mengambil kotak kayu dengan tangan kanannya, dan menatapnya dengan mata penuh penasaran. Dimas melihat ini dengan mata yang baru, merasa rasa penasaran dan ketakutan. Apakah sosok muda ini akan menjadi pengganti dia nanti? Apakah dia akan mengambil kotak kayu dan memulai siklus kutukan yang baru? Hanya waktu yang tahu. Dimas berdiri sebagai bagian dari pohon jati, menonton sosok muda yang berjalan pulang dengan kotak kayu di tangannya, dan merasa bahwa petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin berhembus lembut melewati percabangan pohon jati, membawa bisikan yang seolah-olah mengatakan bahwa janji dan kutukan akan terus berlanjut selama kuburan pohon jati ada.